Pemirsa, aksi penculikan seorang balita berusia 4 tahun warga Johar Baru, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku diduga pasangan pria dan wanita yang membawa kabur korban menggunakan sepeda motor. Pasangan pria dan wanita yang mengendarai sepeda motor ini diduga nekat menculik Kaisar Melviano Alvaro, balita berusia 4 tahun warga Jalan Rawa Tengah, Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Korban diduga dibawa kabur dengan dibonceng motor di jok tengah. Aksi penculikan terhadap anak pasangan Rivo Alfiansyah Putra dan Diah Novianti itu terjadi Kamis siang. Saat itu korban tengah bermain di depan rumah kerabatnya yang berada persis di seberang rumah orang tuanya. Ayah korban tak mengenali wajah kedua pelaku yang terekam kamera CCTV. Namun begitu, pelaku wanita diduga cukup hafal wilayah tersebut karena kerap menunduk di setiap lokasi yang terpasang CCTV. Tidak terlihat mukanya itu kayak apa. Saya tidak kenal dan saya tidak mengetahui itu dia siapa. Dan untuk yang perempuannya pun, dia hanya menutupi mukanya di sepanjang jalan di setiap CCTV. Pakai motor mereka baju? Iya, pakai motor. Dari CCTV itu kelihatan motor Honda Genio dengan plat nomor B3900 ETZ. Tapi abang kenal nggak bang pelaku bang? Siapa bang? Kalau pelaku saya tidak mengenali. Sama sekali saya tidak mengenali siapa pelakunya. Akibat kejadian tersebut, ayah korban telah membuat laporan ke Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Ayah korban berharap agar kedua pelaku bisa segera mengembalikan putranya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainis melaporkan. Pemirsa, gagal menjamret, seorang pria nyaris dibakar warga di Pekanbaru, Riau. Pelaku yang sempat menjadi bulan-bulanan masa berhasil diamankan polisi. SY, pelaku jambret ini babak belur usai diamuk massa di Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru. Kejadian bermula saat pelaku menjambret tas seorang mahasiswi yang sedang melintas. Namun naas, pelaku terjatuh dari sepeda motornya karena dikejar dan ditabrak korban. Pelaku akhirnya berhasil diamankan warga hingga sempat menjadi bulan-bulanan, bahkan nyaris dibakar basah. Beruntung anggota Satlantas yang sedang bertugas langsung mengamankan pelaku ke Mapolsek Bukit Raya. Pelaku yang merupakan residivis pencurian sepeda motor ini biasa menggunakan uang hasil kejahatannya untuk berfoya-foya dan main judi online. Kejadiannya kan dia berbagai ringkan. Jadi kasus ini pertamanya kan menangkap masyarakat. Kebetulan ada polisi lalu lintas itu yang ada kan patroli jaga simpang lah pagi gitu kan. Dan dibantu oleh polisi kan untuk membantu melakukan jambret. Kini tersangka ditahan di Mapolsek Bukit Raya, terancam hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Sementara dua pelaku jambret HP milik seorang pelajar di Lombok Timur babak belur di amuk massa. Massa juga membakar motor yang digunakan pelaku melancarkan aksinya. Beruntung nyawa pelaku bisa diselamatkan setelah polisi turun ke lokasi kejadian dan mengevakuasi kedua pelaku. Dua pria pelaku jambret warga Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Lombok Timur menjadi bulan-bulanan warga saat dievakuasi ke mobil polisi. Keduanya babak belur usai kepergok menjambret ponsel milik seorang pelajar saat melintas Jalan Raya Kelurahan Dengken, Kecamatan Selong. Tak hanya menghajar pelaku, massa juga meluapkan kemarahannya dengan membakar motor yang digunakan pelaku melancarkan aksinya. Kejadian berawal saat korban melintas di Simpang 4 Kelurahan Dengken. Tiba-tiba dari arah belakang kedua pelaku memepet motor korban dan menggasak ponsel yang disimpan di dashboard motor. Pelaku sempat mengancam korban dengan ketapel saat berupaya mengejar sambil berteriak. Korban berhasil menabrak motor pelaku hingga korban dan para pelaku terjatuh. Kejadian ini mengundang perhatian warga yang berhamburan menangkap dan menghakimi pelaku. Menggunakan ketapel menembak ke arah korban, namun kedua pelaku berhasil menendang korban hingga terjatuh ke parit. Kemudian masyarakat banyak berdatangan dan langsung menganiaya pelaku. Kini kedua pelaku merekam di sel tahanan Mapolres Lombok Timur dan dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun penjara. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan.
Pemirsa, kasus pencurian tembaga kabel listrik milik perusahaan listrik negara di kawasan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat diungkap jajaran unit Reskrim Polsek Tambora. Selain berdampak adanya gangguan pelayanan listrik terhadap konsumen, aksi pencurian yang dilakoni 2 orang tersangka ini mengakibatkan PLN mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Dua tersangka, A 42 tahun dan G 38 tahun, tak bisa berbuat banyak saat dikelandang petugas unit Reskrim ke Polsek Tambora. Kedua tersangka ditangkap petugas kepolisian atas kasus pencurian tembaga kabel listrik milik PLN di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Saat ditangkap, kedua tersangka tidak melakukan perlawanan. Polisi menyita barang bukti diantaranya tembaga kabel listrik yang belum sempat dijual pelaku seberat 9 kg lebih, tang, gergaji besi, obeng, cutter, dan 1 batang linggis. Hasil pemeriksaan, kedua tersangka telah melakukan aksi pencurian 2 kali di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dari hasil pencurian kabel listrik sebelumnya, tersangka telah mendapatkan keuntungan sebesar 1 juta rupiah lebih yang mereka jual kepada tukang loak di Cengkareng, Jakarta Barat dengan harga jual Rp120.000 per kilogram. Sebagai pelaku dari pencurian kabel tersebut di daerah Pekojan, 2 orang tersebut segera diamankan dan dibawa ke Polsek untuk melakukan interogasi, dan benar bahwa 2 orang tersebut melakukan pencurian dan bukan hanya pada malam hari itu saja, tetapi juga 2 kali sebelumnya sudah melakukan pencurian kabel. Selain berdampak adanya gangguan pelayanan listrik terhadap konsumen, atas kasus pencurian ini, pihak PLN mengalami kerugian 25 juta rupiah lebih. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ayus melaporkan. Pemirsa, diduga akibat pengemudi mengantuk, sebuah minibus mengalami kecelakaan tunggal dengan menabrak beton pembatas jalan dan pohon di Jalan Basuki Rahmat Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat pagi. Kondisi minibus ringsek karena sempat terguling. Meski begitu, pengemudi minibus selamat, hanya mengalami luka ringan. Sebuah minibus menabrak beton pembatas jalan dan pohon di Jalan Basuki Rahmat Jatinegara, Jakarta Timur. Diduga pengemudi sedang mengantuk hingga tidak bisa menguasai laju kendaraannya. Kecelakaan pun tak terhindarkan. Insiden bermula saat minibus melaju dari arah Kampung Melayu menuju Durensawit. Tiba-tiba minibus oleng ke arah kanan jalan sehingga menabrak beton pembatas jalan. Minibus pun sempat terguling dan menabrak pohon, menyebabkan minibus ringsek hingga tersangkut di area taman yang memisahkan ruas Jalan Basuki Rahmat. Beruntung, pengemudi serta para penumpang selamat meski alami luka ringan. Kayak pohon yang udah ditebang gitu udah kena semua, dan jungkir balik tapi itu pohon besar itu. Ini mobilnya dari jungkir balik gitu. Oh, sempat terguling-guling gitu ya? Tapi guling arahnya. Dan mobilnya dari arah mana mau kemana, Pak? Dari arah Kampung Melayu. Dari arah Kampung Melayu, dari Kampung Melayu mau arah ke Pondok Kopi, arahnya ke Cipinang ya. Akibat kecelakaan ini, kemacetan kendaraan sempat terjadi dari arah Kampung Melayu menuju Durensawit. Dari Jakarta, Rio Manik, Ayus, laporan. Pemirsa, petugas Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menangkap komplotan pembobol tas koper milik penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Kelima pelaku merupakan petugas porter salah satu maskapai penerbangan. Lima tersangka pembobol tas koper milik penumpang penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, AS, H, A, D, dan T ini tak berkutik saat digiring Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kejadian bermula ketika korban Julianti menunggu penerbangan dari Makassar menuju Jakarta yang mengalami penundaan. Korban menyadari kopernya dibobol saat mengetahui barang berharganya hilang dari dalam koper saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Usai kejadian, korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polresta Bandara Suta. Tak menunggu lama, polisi langsung bergerak untuk menangkap para pelaku. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti koper, cincin, mata uang asing, dokumen perjalanan, pakaian, dan ponsel. Posisi kopernya masih utuh ya, maksudnya tidak ada kerusakan? Iya, tidak ada kerusakan, tidak ada yang mencurigakan ketika dibuka, kita baru ketahuan barang-barang yang sebenarnya. Setelah dilihat ada kerugian berapa nilainya kira-kira? Kerugiannya sekitar 40
dilakukan pemeriksaan termasuk pengecekan CCTV, kita pastikan bahwa TKP pencurian dengan pemberatan dengan modus dodos tas ini terjadi di kawasan Bandara Sultan Hasanuddin. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan pidana paling lama 7 tahun. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Ayus, lapor. Pemirsa, setelah videonya viral di media sosial, penonton konser band Koplo yang ricuh di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, mengembalikan barang jarahan mereka. Dari 183 meter pagar besi yang dijarah penonton, namun yang sudah dikembalikan hanya 3 meter. Pihak vendor meminta penonton yang melakukan penjarahan mengembalikan properti konser miliknya. Konser Guyon Waton di Pasar Kemis, gagal total. Konser musik band Koplo yang digelar di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten berujung kericuhan 23 Juni lalu. Selain melakukan pembakaran dan pengrusakan, beberapa penonton juga menjarah pagar besi pembatas dan juga kursi milik vendor. Aksi penjarahan dipicu karena penonton yang sudah membeli tiket kecewa karena 3 artis band Koplo gagal tampil karena penyelenggara belum melunasi pembayaran. Setelah video kericuhan viral, penonton mengembalikan pagar besi yang mereka jarah dari lokasi konser ke vendor di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Mereka mengembalikan pagar besi yang dijarah sebelumnya lantaran takut diamankan polisi karena videonya viral di media sosial. Selain pagar besi, vendor menyebut para penonton juga menjarah alat band sound system, alat pendingin ruangan dengan total kerugian 500 juta rupiah. Nah, kurang lebih ini panjangnya 3 meter karena pagar barikade kita yang hilang itu jumlahnya 183 meter. Jadi ini baru kembali 3 meter, artinya masih ada 180 meter yang belum pulang. Itu untuk pagar barikade. Belum termasuk sound system dan mic. Jadi mic pun kalau misalnya ada yang temu, harapan saya sih ada yang anterin ke sini karena kita masih. Para penonton lain yang menjarah di lokasi konser pun diimbau agar segera mengembalikan properti milik vendor. Mereka juga berharap panitia penyelenggara dapat mengganti rugi atas properti milik mereka yang dirusak dan dibakar penonton. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, Ainus melaporkan. Usai menangkap sejumlah selebgram, Satreskrim Polresta Bogor Kota meringkus 2 pemuda yang menjadi agen situs judi online. Pasangan kakak beradik itu bahkan telah merekrut 70 selebgram untuk mempromosikan situs judi online di Instagram. Pelaku mengoperasikan 27 website judi online. WR dan ER, 2 pemuda agen judi online ini langsung digelandang Satreskrim Polresta Bogor Kota usai diringkus di rumahnya di Komplek Kemang Permata, Kelurahan Ketulapa, Kota Bogor, Jawa Barat. Polisi menciduk 2 kakak beradik ini berkat pengembangan kasus sejumlah selebgram sales judi online yang ditangkap terlebih dulu. Dalam aksinya, mereka merekrut khusus selebgram wanita se-Jabotabek dengan upah 10% dari gaji para sales judi online tersebut. Bahkan setahun beroperasi, keduanya telah merekrut sebanyak 70 orang selebgram. Dari keuntungan bisnis haramnya itu, para pelaku mampu membeli mobil senilai hampir setengah miliar rupiah. Mempromosikan situs judi online. Selebgram yang ada di bawah kendali tersangka WR ini berjumlah 70 selebgram. Ya. Nah ini dari selebgram tersebut ya, diiming-imingi keuntungan 500.000 sampai saja 500.000 rupiah tergantung dari jumlah followernya. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti puluhan unit ponsel, laptop, layar monitor komputer, dan mobil yang biasa digunakan pelaku untuk mengoperasikan sebanyak 27 situs judi online. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Firmansyah, iNews. Ya, sementara sepanjang tahun 2024, angka perceraian di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat melonjak drastis. Ironisnya 70% perceraian dipicu judi online dan pinjaman online. Sebanyak 70% kasus perceraian di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat sepanjang tahun 2024 ternyata dipicu judi online dan pinjaman online.
Tercatat sampai bulan Juni, Pengadilan Agama Depok sudah menangani 1.133 kasus perceraian. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan kasus perceraian akibat judi online dan pinjaman online di Pengadilan Agama Depok telah terjadi sejak tahun 2023 pasca masa COVID-19. Namun pada tahun 2024, perceraian akibat pemicu yang serupa malah semakin meningkat. Karena kenapa? Karena faktor dari COVID yang kemarin belum dapat pekerjaan yang sesuai atau belum dapat pekerjaan yang dapat menghasilkan uang ya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan mereka jalan bebas. Jadi sejak tahun 2024 ini mulai ada gejala. Sebelumnya, Satgas Pemberantasan Judi Online merilis 5 provinsi dengan jumlah pelaku judi online dan yang terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat. Sementara nilai transaksinya mencapai 3,8 triliun rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Im Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan jajaran Polres Mesuji meringkus seorang bandar sabu di kawasan desa Sungai Sidang, Kabupaten Mesuji, Lampung. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan warga yang berkerumun. Inilah video amatir detik-detik tim gabungan dari jajaran Polres Mesuji meringkus bandar narkoba di kawasan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Lampung. Aksi penangkapan ini sempat menarik perhatian sejumlah warga saat petugas hendak membawa pelaku ke dalam mobil guna mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Diketahui pelaku telah menjadi target operasi polisi. Dari hasil penggerbekan, petugas menyita sebanyak 24 paket sabu siap edar seberat 33 gram lebih, 2 timbangan poket, 3 butir pil ekstasi, sejumlah uang tunai, serta puluhan plastik klip kosong bungkus sabu. Penangkapan tersebut kita berhasil mengamankan sebanyak 33,19 gram sabu. Tersangka berapa orang? Tersangka sebanyak 1 orang. Itu warga Mesuji atau luar Mesuji? Warga Mesuji. Warga Sungai Sidang Mesuji. Untuk tersangka D alias I memang masuk dalam TO operasi aktif ya. Kini petugas masih mendalami kasus dan memburu bandar besar pemasok narkoba kepada pelaku. Sementara pelaku bersama barang bukti ditahan di Mapolres Mesuji dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sebuah gudang spare part motor terbakar di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat siang. Kebakaran diduga berawal dari adanya puntung rokok yang dibuang salah satu pegawai gudang. Kebakaran melanda sebuah gudang spare part motor seluas 300 meter persegi di Jalan Rawasengon nomor 81 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat siang. Diduga api dikarenakan adanya puntung rokok yang dibuang oleh salah satu pegawai gudang dan terjatuh di cairan diduga tiner. 12 unit pemadam kebakaran dan 60 petugas pun dikerahkan ke lokasi. Tahu ada api, mereka langsung keluar. Itu tiba-tiba apinya gede. Ternyata setelah warga itu menanyakan kepada orang dalam lewat karyawannya bahwa ada alat dari percikan, ada yang mengatakan dari percikan rokok. Ada mata percikan rokok main buang sembarangan untuk karyawan. Akibat kebakaran ini, satu pegawai mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kasus ini ditangani Polsek Kelapa Gading. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga antri panjang saat pasar khusus beras murah di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Hanya warga yang memiliki KTP yang bisa membeli beras 5 kg seharga Rp58.000. Ratusan warga menyerbu pasar pengendalian harga PPH khusus beras yang digelar pemerintah Kota Tebing Tinggi di Lapangan Merdeka, Jalan Sutomo, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Uniknya, sebelum dilaksanakan, petugas Disperindakop dan UMKM Kota Tebing Tinggi merazia antrean penerima. Peserta yang masih anak-anak langsung diminta keluar antrean karena khawatir kelelahan dan pingsan. Total 10 ton beras yang disediakan habis terjual dalam 2 jam. Satu karung beras 5 kg dijual seharga Rp58.000, sementara pembelian dibatasi hanya 3 karung per orang dengan menunjukkan KTP. Tinggi di Kota Tebing Tinggi, ya kita harapkan dengan pelaksanaan pasar pengendalian harga ini maka harga beras lebih turun, kecenderungan kita doakan menjadi normal.
Pasar pengendalian harga khusus beras ini rencananya digelar selama 2 hari dengan jumlah 10 ton beras per hari. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, harga minyak goreng bersubsidi minyak kita dijual lebih mahal di pasar ibu kota. Sementara di Mandaling Natal, Sumatera Utara, sudah 2 pekan minyak kita sulit didapat. Sudah lebih dari 1 bulan terakhir, harga minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat melejit. Meski pemerintah belum mengumumkan resmi kenaikan harga, namun kini minyak kita dijual Rp17.000 per liter. Padahal harga eceran tertingginya Rp14.000. Pedagang mengaku kenaikan sudah terjadi dari agen pemasok. Selain minyak kita, harga gula pasir kini sudah meroket menjadi Rp20.000 per kilogram. Lebih tinggi dari harga normal, yakni Rp15.000. Beras premium juga naik dari harga Rp15.000 menjadi Rp19.000 per kilogram. Dijualnya 17. Sebelumnya sebelum 17.000 ibu menjualnya berapa? Sebelumnya jual 14, 15, sekarang naik sampai 17. Saya dengar-dengar katanya mau naik lagi nih. Terus gimana nih? Pasti susah kayaknya penjualnya kalau dia naik lagi. Ini aja udah pada ngeluh. Sementara di pasar-pasar tradisional Mandaling Natal, Sumatera Utara, ketersediaan minyak kita mendadak langka. Pedagang mengaku tak lagi menerima pasokan dari distributor selama 2 pekan terakhir. Minyak kita kini diburu karena harganya lebih murah dibanding minyak kemasan maupun minyak goreng curah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, harga minyak goreng bersubsidi pemerintah minyak kita ini dibanderol dengan harga Rp17.000, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi, yakni Rp14.000. Pedagang mengaku keberatan karena membuat mereka harus mengeluarkan modal yang lebih besar dari sebelumnya. Ya pemirsa, dalam beberapa waktu terakhir ini harga minyak goreng subsidi dari pemerintah yakni minyak kita mengalami kenaikan dari harga eceran tertinggi yakni Rp14.000 sekarang naik menjadi lebih dari Rp14.000. Bahkan stok dari harga atau minyak goreng minyak kita yang 1 liter ini kosong dan di salah satu toko ya ada di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat ini sekarang hanya tersedia minyak kita dengan ukuran 2 liter yang harganya ini lebih dari harga eceran tertinggi yang seharusnya kalau 2 liter adalah Rp28.000. Dan berdasarkan keterangan dari Menteri Perdagangan akan ada wacana untuk menaikkan harga eceran tertinggi dari minyak kita menjadi Rp15.700 namun belum diterapkan. Dan saya akan mengajak pemirsa untuk berbincang dengan salah satu pemilik toko yakni Pak Syaiful. Izin Pak Syaiful, Pak, terkait dengan minyak kita ini kalau boleh tahu dalam beberapa waktu mengalami kenaikan harga begitu. Kalau dari Pak Syaiful sendiri menjual minyak kita ini sekarang berapa Pak harganya? Yang 2 liter sekarang Rp32.000 karena harga dari distributor juga udah tinggi ya. Stoknya bagaimana Pak? Aman atau tidak? Ya kayaknya sih agak langka ya. Kadang ada, kadang juga kosong. Nah pemirsa, itu adalah salah satu pendapat dari pedagang terkait dengan harga minyak kita di mana mereka mengaku harus mengeluarkan modal lebih besar untuk membeli minyak kita yang harganya ini lebih tinggi dari harga eceran tertinggi. Dari Jakarta, Amrina Rida, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Sebuah sumur minyak mentah ilegal di Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan semburkan gas dan minyak mentah. Akibatnya sejumlah sungai tercemar minyak mentah berwarna hitam pekat tersebut. Hingga kini polisi masih memburu pelaku pemilik lahan dan pemilik sumur ilegal tersebut. Kalau minyak ditampung lagi di kapan? Sebuah sumur minyak mentah ilegal di bantaran sungai semburkan gas dan minyak mentah dengan ketinggian 10 meter lebih. Semburan minyak mentah ini mencemari Sungai Dawas di Kecamatan Keluang dan Sungai Parung di Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Warga setempat dan dari luar desa berdatangan mengambil minyak mentah yang mengalir ke sungai dengan cara memeras menggunakan kain agar minyak menempel dan mudah dikumpulkan ke dalam jerigen ukuran 35 liter. Diakui warga sehari bisa menghasilkan 10 jerigen dan langsung bisa dijual ke penampung dengan harga kisaran Rp90.000 hingga Rp100.000 per jerigennya. Bagi warga ini adalah rezeki mereka dan sehari bisa menghasilkan uang jutaan rupiah. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan di lapangan dan memburu pelaku pemilik lahan dan pemilik sumur yang kabur usai sumur menyemburkan gas dan minyak mentah ke sungai.
Ini pulau-pulau kalau yang beli yang dari luar, yang dari Bado. Jadi sehari warga bisa dapat berapa Pak? Sehari tentu ada yang dapat istilahnya 15 jerigen sampai jam 4 itu. Ada yang dapat 10 jerigen. Kemarin sudah ngecek lokasi, sekarang penyelidikan terkait untuk tersangka pemilik lahan dan pelaku, khususnya pemilik sumur yang diduga mencemari lingkungan. Tim gabungan BPBD, TNI, polisi dan Ditreskrimsus Polda Sumsel turun langsung ke lokasi sungai yang tercemar minyak mentah. Warga diimbau agar tetap waspada akan bahayanya minyak mentah jika menjamar dan terbakar. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, jajaran pengurus DPP Partai Perindo mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera dalam rangka silaturahmi jelang Pilkada serentak. Dalam pertemuan ini terdapat sejumlah pembahasan, terutama berkaitan dengan Pilkada yang akan diselenggarakan pada November 2024 mendatang. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo disambut hangat oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu saat berkunjung ke kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya kali ini, politisi kedua partai membahas kerjasama untuk membangun Indonesia hingga mengenai pemilihan kepala daerah 2024. Partai Perindo dan PKS memiliki banyak kesamaan dalam pilkada kali ini, terutama di daerah Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Terjadi perbincangan hangat di antara PKS dan Perindo, khususnya menyangkut masalah-masalah yang akan menjadi perhatian kita ya setelah Pilpres ini. Tentu perhatian kita adalah di pemilu kada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah ternyata ada titik-titik kesamaan. Partai Perindo adalah partai, singkatannya adalah Persatuan Indonesia. Jadi ini menjadi penting bagi kami untuk membuka komunikasi dengan semua. Dan tadi disampaikan oleh Presiden PKS bahwa ternyata sudah banyak sekali kesamaan-kesamaan. Partai Perindo akan terus berkomunikasi dengan berbagai partai lainnya dalam momen jelang Pilkada serentak tahun 2024. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kisruh PPDB di Kota Depok tidak hanya dirasakan oleh warga tak mampu. Sebagian orang tua siswa pun mengeluhkan sistem penerimaan PPDB jalur prestasi. Pasalnya, sistem prestasi tidak dinilai dari banyaknya penghargaan dari kejuaraan, namun dari kompetensi yang dinilai secara tertutup oleh sekolah. Ayunda Kaila Daraswari, atlet cilik gimnastik warga Cimanggis ini terpaksa menelan pil pahit karena gagal masuk di SMPN negeri di Kota Depok melalui jalur prestasi. Padahal siswi yang di setiap pertandingan kerap membawa nama perwakilan Kota Depok ini mendapat skor yang cukup baik di sertifikat senilai 21 poin. Namun ternyata skor tersebut harus ditambah jumlah skor kompetensi yang dinilai secara tertutup oleh panitia PPDB sekolah. Hasilnya, Ayunda tidak lolos meski skor sertifikat tingkat kejuaraannya tinggi. Orang tua Ayunda pun kecewa karena penilaian yang dilakukan dianggap tak transparan. Sementara Dinas Pendidikan Kota Depok menyatakan ada kendala teknis antara sistem zonasi dan prestasi. Namun meski ada kendala, sistem verifikasinya pun tidak diperpanjang dan sudah ditutup. Begitu loh, kalau misalnya seenggaknya ada emang salah di anak saya kan kita bisa introspeksi lah salahnya di mana. Semua kayaknya kok alasannya ya terkesan nggak ini aja gitu loh, nggak transparan. Kalau orang bilang tuh ngadi-ngadi lah mas, ininya kok bisa ada satu cabur yang diprioritaskan, ada yang enggak. Istilahnya membawa nama daerah gitu loh, kita tinggal di sini udah lama dari kecil di sini, terus kita bawa namanya kemana, ternyata ya di pendidikan malah ditolak mentah-mentah aja gitu. Seharusnya yang daftar prestasi ini bisa ditarik datanya, dipindah gitu ya dari data zonasi ke prestasi. Nah ini belum bisa ditarik. Jadi kita masih terus koordinasi dengan Pusdas itu kan. Permasalahan PPDB Kota Depok sejak awal memang kerap mengalami kendala, mulai dari titik sekolah yang berada di tengah samudra hingga kendala server dan kurangnya transparansi tentang penerimaan peserta didik baru. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.
Pemirsa, Baharjo Mislan, jemaah haji tertua berusia 109 tahun, embarkasi Surabaya tiba di tanah air dengan sehat. Kepulangannya pun disambut hangat petugas di Asrama Haji Sukolilo. Baharjo Mislan, 109 tahun yang tergabung dalam kloter 19 asal Ponorogo, tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Kamis sore. Kedatangan Baharjo yang ditemani Sirmat, putranya, disambut hangat petugas penyelenggara ibadah haji. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, Baharjo Mislan dalam kondisi baik dan sehat, serta dinyatakan layak melanjutkan perjalanan pulang ke Ponorogo. Tetap kita berdoa kepada Allah, minta petunjuk bagaimana kita tetap sehat, bagaimana kita bisa melakukan kehidupan. Sementara itu, sebelum kepulangan rombongan kloter 19, PPIH Debarkasi Surabaya memberikan masing-masing jemaah 5 liter air zam-zam kemasan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, seekor sapi dengan berat 300 kg di Lumajang, Jawa Timur tercebur ke sumur sedalam 10 meter Jumat siang. Meski sempat terkendala diameter sumur yang sempit, namun petugas BPBD dan pemadam kebakaran Kabupaten Lumajang berhasil mengevakuasi sapi dalam keadaan lemas. Warga desa Jokarto, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang dihebohkan dengan peristiwa seekor sapi yang tercebur ke dalam sumur Jumat siang. Sapi betina jenis Brahma dengan berat kurang lebih 300 kg milik satu hak. Warga setempat ini tercebur ke sumur dengan kedalaman 10 meter. Petugas BPBD dan pemadam kebakaran Kabupaten Lumajang yang datang ke lokasi berjibaku mengangkat sapi dengan vertical rescue menggunakan katrol. Petugas sempat terkendala lubang sumur yang sempit, sehingga menyulitkan saat proses menyematkan tali ke badan sapi. Setelah kurang lebih 2 jam, petugas akhirnya berhasil mengangkat sapi. Namun kondisi sapi sudah dalam keadaan lemas karena terlalu lama dalam sumur. Karena diameter sumur terlalu kecil ya, jadi kita memasukkan talinya untuk mengevakuasi sapi ini agak kesusahan. Tapi alhamdulillah sapi berhasil dievakuasi. Untuk waktu berapa lama tadi nih Mas Anto? Kurang lebih 2,5 jam. Terus kondisi sapi? Untuk kondisi sapi saat ini masih lemas. Ya, nanti kita koordinasikan lagi sama Dinas Pertanian untuk dilakukan perawatan mungkin. Sayangnya tak lama setelah berhasil dievakuasi, sapi milik satu hari ini akhirnya mati tak tertolong. Pemilik sapi pun mengalami kerugian sekitar 12 juta rupiah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Seekor ular berbisa jenis King Cobra masuk ke dalam warung di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan bersembunyi di bawah kasur. Ya, ular sepanjang 3,5 meter itu melawan saat dievakuasi dari kolong kasur. Seekor ular berbisa jenis King Cobra masuk ke dalam warung di Jalan Yosudarso Ujung, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ular sepanjang 3,5 meter ini bersembunyi di bawah kasur. Saat dievakuasi petugas damkar, ular berbisa mematikan ini melawan dan berusaha kabur. Dengan hati-hati, petugas kemudian mengepung ular hingga akhirnya ular berbahaya ini berhasil ditangkap menggunakan alat penjepit. Keberadaan ular King Cobra pertama kali diketahui pemilik warung yang tiba-tiba mendengar suara kucing dan melihat ular masuk ke kamar lewat samping rumah. Karena panik dan takut, pemilik warung segera menghubungi petugas damkar untuk mengevakuasi ular. King Cobranya masuk dari pinggir rumah, ngelewatin botol bensin langsung masuk ke dalam kamar. Siapa yang menemukan awalnya? Ibu. Ibu. Pada saat apa? Pertamanya kucing yang meong-meong. Usai dievakuasi, ular King Cobra Kalimantan ini langsung dibawa petugas menuju kawasan hutan jauh dari permukiman untuk dilepas liarkan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi wisata, tapi wisata kuliner. Wah, seru ini pasti ya. Yang menarik nih Mega, jalan-jalan ke Yogyakarta. Tak hanya melihat destinasi wisata, tapi juga menikmati ragam kuliner legendaris. Nah, ini Angel ada warung namanya Warung Brongkos Handayani salah satunya. Kuliner yang berlokasi di selatan alun-alun Kidul Yogyakarta ini berdiri sejak tahun 1975.
Jalan-jalan ke kota Yogyakarta tidak lengkap rasanya jika belum berkunjung ke sebuah warung bronkos legendaris. Nasi bronkos andalannya juara di hati pelanggan. Warung bronkos yang berdiri sejak tahun 1975 ini menjadi favorit warga lokal maupun para wisatawan. Sedapnya sajian nasi bronkos berasal dari perpaduan rasa telur bebek, tahu, kacang merah, dan koyor sapi. Telur yang digunakan pun merupakan telur bebek bercita rasa gurih. Warung yang kini dijalankan generasi kedua keluarga mewariskan rasa bronkos yang khas dengan berbagai menu lauk yang bervariasi seperti tahu dan tempe bacem. Meski tampak sederhana, namun rasa yang ditawarkan selalu melekat di hati. Tidak heran warung ini tidak pernah sepi pembeli. Sajian nasi bronkos paling pas disantap dengan es campur dari tape, kelapa muda, santan, serta sirup. Semakin menambah kelezatan. Bronkos itu bumbunya persis rawon ya. Cuman kalau Pak Rawon kan nggak pakai santan. Kalau bronkos pakai santan. Jadi cuman itu. Terus isinya kalau kalau rawon kan daging tok. Kalau bronkos tahu, telur sama kacang telur. Tapi ini manisnya masih bisa diterima. Terus pernah coba di tempat lain, kayaknya ya memang kalau enak ya terus di sini ya. Untuk menikmati sajian nasi bronkos, cukup rogoh kocek dimulai dari Rp13.000. Pelanggan bisa menemukannya di dekat alun-alun Kidul, Yogyakarta. Dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma Anyus melaporkan. Dari Jakarta kita kembali ke Jakarta, Angela dan juga pemirsa, ini tak hanya berbelanja di Pekan Raya Jakarta, kita juga bisa menemukan makanan tradisional khas Jakarta. Ya, ada apa saja ya di sana? Berikut ada laporan reporter Gisela Nurrahma. Jakarta Fair Kemayoran pada tahun ini menggandeng ribuan peserta dari berbagai sektor. Salah satunya adalah kuliner. Dan berhubung Pekan Raya Jakarta ini diadakan dalam rangka ulang tahun Jakarta, jadi para pengunjung wajib mencoba jajanan atau kuliner khas Betawi. Seperti salah satunya yakni ada kerak telur yang ada di sebelah saya ini. Kerak telur ini dijual dengan harga Rp30.000 untuk kerak telur ayam dan kerak telur bebek seharga Rp35.000. Selain itu, jika mau yang gurih-gurih lagi, ada juga toge goreng ini pemirsa yang dijual seharga Rp30.000 satu porsinya. Kemudian jika Anda mau yang manis-manis dan segar, ada juga selendang mayang, yang mana selendang mayang ini dijual seharga Rp10.000. Nah, yang selendang mayang ini pemirsa merupakan salah satu minuman khas kuliner dari Betawi yang dijual dengan harga Rp10.000. Dan pemirsa, bagi Anda mungkin para pengunjung yang belum datang atau ingin mengunjungi ke Pekan Raya Jakarta, kuliner khas Betawi ini bisa ditemukan di area Gambir Expo Jakarta Fair Kemayoran 2024 yang berlangsung sejak 12 Juni hingga 14 Juli 2024. Dengan harga tiket masuk reguler seharga Rp40.000 hingga Rp60.000. Dan jika ingin berkunjung ke event ini, sebaiknya Anda membeli tiket terlebih dahulu secara online melalui website jakartafair.co.id agar terhindar dari antrian yang panjang di loket masuk. Dari Jakarta, Gisela Nurrahma, Andri Setiawan, Suryali Santoso, Anyus melaporkan. Ya, Mega dan juga pemirsa, jika ingin mengisi liburan sekolah dengan menikmati alam bersama buang hati, trekking ini menjadi salah satu kegiatan yang menarik. Sekaligus olahraga ya, Jal ya. Dan ini tak jauh dari Jakarta. Di sini kita bisa menjelajah alam, menikmati segarnya udara dan air curug. Bingung mau kemana habiskan akhir pekan? Yuk, kita jelajahi wisata alam Lewi Hejo bersama keluarga di Kampung Wangun Lande, Desa Karangtengah, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelum trekking, kita pemanasan dulu supaya mengurangi resiko cedera. Selanjutnya, peserta dibekali alat trekking pole supaya tetap aman saat mendaki. Meski jaraknya 1 km, medan yang dilalui cukup menantang. Kita melewati perkampungan warga, jembatan kayu, kemudian area persawahan penuh lumpur. Alam persawahan dan asri mampu memanjakan mata peserta saat trekking.
Oh iya, jalur trekking ini aman buat pemula maupun anak-anak, plus ada guide yang akan mendampingi peserta. Nggak hanya lintasi jalan dengan bebatuan, turunan, dan tanjakan, peserta juga menyeberangi Sungai Cilengsi. Dinginnya air sungai langsung menyegarkan kaki. Wih, seger! Nah pemirsa, meski ini arusnya sangat cukup deras, jangan khawatir. Yang penting adalah Anda memakai sandal atau trekking yang tepat dan pelan-pelan saja pijak injakan yang tepat sehingga Anda tidak tergelincir ataupun tercebur ke air. Oke, kita lanjut ya. Setelah 20 menit trekking, akhirnya sampai juga di spot pertama Leuwi Hejo sedalam 7 meter dengan airnya yang jernih. Tak jauh dari spot pertama, ada juga nih Leuwi Benjol. Debit air terjun cukup deras dan dasar sungai tak begitu dalam, cocok banget buat anak-anak bisa berenang atau sekadar bermain air sepuasnya. Eits, jangan lupa bersuah foto juga ya. Bagi orang dewasa, bisa juga nih berenang di Leuwi Cepet dengan kedalaman 3 meter. Seneng sih bisa lewat daki bukit, terus lewatin sungai, naik turun bukit gitu. Indah sih, indah, terus bagus, bisa main air. Trekking itu yang pertama kita olahraga, terus menikmati pemandangan alam. Setelah itu kita ada beberapa rute juga sih Kak. Yang lainnya ada yang lebih banyak main air, seperti yang saat ini kita kunjungin, ini ada Leuwi Hejo. Untuk Leuwi Hejo sendiri kita lebih banyak ke curugnya. Paketnya sendiri kita start from 150.000 ya per orangnya. Sampai itu ada yang paket yang ekstrim, itu harganya 300.000. Nggak sampai di situ saja. Anda pingin yang lebih menantang? Uji adrenalin, cobalah cliff jumping, sensasi melompat dari tebing di Leuwi Liuk. Di curug yang diapit 2 tebing non-eksotis, Anda bisa memilih meloncat dari ketinggian 3 meter hingga 7 meter. Dan yes, mendarat di telaga dengan air segar sedalam 4 meter. Wah, seru banget, bikin ketagihan melompat. Yeay, seru dan menyenangkan. Tadi kita udah trekking nih, lewati persawahan dan bukit nih. Dan rasa lelahnya terbayarkan dengan loncat dari tebing. Wow, seru kan? Ini bisa menjadi rekomendasi Anda bersama keluarga mengisi liburan dan juga menghilangkan rasa stres. Dari Sentul Bogor, Jawa Barat, Steviani Sirait, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah mahalnya harga kebutuhan pangan, sekelompok ibu-ibu di wilayah Durensawit, Jakarta Timur memilih mandiri pangan lewat urban farming. Ya, memanfaatkan lahan terbatas untuk berkebun, kelompok wanita tani ini mampu dorong ketahanan pangan, bahkan meraup cuan ratusan juta rupiah per bulan. Harga sejumlah bahan pangan di pasar wilayah Jakarta masih mengalami kenaikan. Seperti cabai merah dipatok Rp66.000 per kilogram, cabai rawit Rp44.000. Harga pangan yang belum stabil ini ramai dikeluhkan masyarakat ibu kota hingga terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Namun di tengah jeritan mahalnya komoditi pangan, ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok wanita tani Desyafa di Malakasari, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, justru memilih mandiri pangan dengan melakukan urban farming. Di lahan penampungan sampah seluas 800 meter, ibu-ibu ini menanam beraneka sayuran. Untuk tanaman cabai, tomat, terong ditanam di polybag dan galon. Sementara aneka sayuran organik seperti kale, selada hingga seledri dibudidayakan di greenhouse menggunakan teknologi Internet of Things (IoT) untuk mengatur kelembapan, suhu, pemupukan, dan atur nutrisi. Setelah 1 bulan lebih, aneka sayuran ini bisa dipanen dan dikonsumsi sendiri. Berkat teknologi canggih, hasil panen naik 60% dari sebelumnya 50 kg menjadi 80 kg. Hasil panen berlimpah ini dijual ke warga dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Sangat membantu sekali karena dari segi harga di sini lebih murah, terus kualitasnya lebih bagus karena ini benar-benar organik kalau di sini. Jadi tanpa pestisida, tanpa itu, jadi semuanya pengolahan organik. Dengan kreativitas, ibu-ibu ini bisa menambah penghasilan
dengan mengolah hasil panen hidroponik menjadi camilan keripik sayuran yang bernilai ekonomis. Tekuni pertanian perkotaan sejak 2018. Tak tanggung-tanggung, kini mereka mampu meraup omset hingga Rp125 juta per bulan. Lingkungan saya itu bisa mendapatkan pangan-pangan yang ada di sekitarnya. Disitulah kami memulai tempat-tempat lahan-lahan tidur. Kami mulai menanam. Kami menanam tanaman sayur, tanaman buah, terus termasuk tadi kita juga nanam cabai yang bisa mengambil hasil panen yang kami tanam, kemudian kami produksi kembali menjadi catering, bisa untuk produk-produk olahan kami, dan itu bisa mengurangi kos belanja kami. Hingga tahun 2023, ada 2.605 lokasi urban farming di Jakarta dengan total 26.050 pelaku urban farming. Sasaran lokasi urban farming dilakukan di lahan kosong, pekarangan dan gang, sekolah, gedung perkantoran, RPTRA, tempat ibadah, serta rumah susun. Dengan target utama tahun 2030, pencapaian 30% ruang terbuka hijau produktif, peningkatan 30% produksi pertanian, peternakan, perikanan, termasuk olahan, sertifikasi 1.000 produk olahan pertanian. Di tengah keterbatasan ruang terbuka hijau, urban farming hadir sebagai solusi inovatif, tingkatkan ketahanan pangan, sekaligus oase hijau di tengah hiruk-pikuk kota. Nah, urban farming ternyata solusi cerdas nih bagi warga perkotaan untuk menghadapi kenaikan harga bahan pangan. Dan tentunya tidak hanya ketahanan pangan, tapi juga kemandirian pangan sekaligus mendongkrak perekonomian warga Jakarta. Dari Jakarta, Steviani Sirait, Ilham Zarkasi melaporkan.